Profan, welcome back to Property and Fun YouTube channel. Sejak berkembangnya industri properti modern dan profesional, hampir 5 dekade silam, Indonesia banyak melahirkan maestro-maestro properti legendaris dengan ragam portofolio fenomenal. Keberadaan mereka bahkan turut menginspirasi para generasi penerus untuk mengikuti jejak serupa, menjadi developer profesional. Meski saat ini gaung raja-raja properti tersebut nyaris tak terdengar hingga tak lagi dikenal generasi milenial, namun rekam jejak mereka belum akan pudar. Pada episode kali ini, Property and Fun mencoba menelusuri kembali rekam jejak sejumlah baron properti legendaris tersebut di masa lalu, termasuk karya-karya monumental mereka. Namun seperti biasa nih, sebelum kita berlanjut, jangan lupa untuk membagi tombol like, komen, subscribe, dan goncangkan lonceng channel ini terlebih dahulu ya Sobat Profan. Jauh sebelum industri properti dalam negeri berkembang pesat seperti sekarang, hiruk-pikuk bisnis properti telah lebih dulu berwarna pada dekade 80-an hingga 90-an. Hal ini ditandai dengan mulai menjamurnya proyek-proyek pencakar langit, pusat perbelanjaan, hingga kota mandiri berskala kota di sejumlah kota besar. Salah satu faktor yang memicu terjadinya bonanza properti tersebut adalah keluarnya paket kebijaksanaan Oktober 1988 atau Faktor 88 yang merupakan paket kebijakan ekonomi deregulasi perbankan di era Orde Baru yang bertujuan untuk mengurangi modal investasi yang hengkang ke luar negeri. Faktor 1988 secara tidak langsung berdampak pada beberapa hal, antara lain bank kebanjiran uang yang perlu segera disalurkan, bunga turun drastis, hingga prosedur pencairan kredit yang begitu mudahnya. Sobat Profan, berikut adalah beberapa raja-raja properti legendaris yang sempat mewarnai industri properti di Indonesia. Sebagian besar dari mereka hingga kini masih tetap eksis meski kemudian usaha telah beralih ke generasi kedua dan tiga. Tak sedikit pula yang berhasil menduduki posisi menteri. Memang tak semua para pemain-pemain properti ini berakhir dengan kesuksesan. Beberapa di antaranya justru tersandung masalah, hingga kerajaan properti yang hendak dibangun menggulung bisnis yang lain dikarenakan salah perhitungan. Ciputra. Membicarakan bisnis properti di Indonesia, mustahil tanpa menyebut nama Insinyur Ciputra. Dialah pelopor bisnis properti modern di Indonesia, sekaligus pendiri dan ketua umum pertama REI, atau Perhimpunan Perusahaan Real Estate Indonesia. Di kalangan para pelaku bisnis properti, Ciputra identik dengan raksasa bisnis yang sering menjadi rujukan. Karya-karya besar Ciputra begitu beragam karena hampir semua subsektor properti dijamahnya. Ia sempat mengendalikan 5 kelompok usaha di bidang properti, antara lain Jaya Group, Metropolitan Group, Pondok Indah, Bumi Serpong Damai, dan Ciputra Development. Proyek perumahan skala kota atau township yang dikembangkan Ciputra tersebar di sebagian wilayah Jabodetabek, Semarang, Sumatera, dan Surabaya, termasuk di Hanoi, Vietnam. Beberapa kota baru tersebut adalah Pantai Indah Kapuk, Bintaro Jaya, Pondok Indah, Citra Indah, dan Citraland Surabaya.
Proyek-proyek properti komersial yang dibangunnya juga sangat berkelas dan menjadi trend center di bidangnya. Lebih dari itu, proyek-proyeknya juga menjadi magnet bagi pertumbuhan wilayah di sekitarnya. Budi Brasali. Budi Brasali memiliki peran yang cukup besar dalam merintis dan mengembangkan bisnis properti modern di negeri. Bersama Ciputra dan Ismail Sofyan, Budi Brasali membangun kerajaan bisnis Metropolitan Development. Berhasil mengembangkan MD, Budi Brasali menjalin mitra dengan sejumlah konglomerat dan mengembangkan sejumlah proyek baru. Di antaranya adalah kawasan industri Jababeka dan tenaga listrik Cikarang Listrindo. Pria ramah ini memang jeli membaca peluang ketika anak-anaknya mulai dewasa. Ia mendirikan perusahaan keluarga di bawah payung grup Brasali. Dari proyek yang tidak tertangani di MD, dilimpahkannya ke tangan anak-anaknya. Berbagai proyek yang ditanganinya pun maju pesat. Mohtar Riyadi. Sebagai bankir, prestasi Mohtar Riyadi nyaris sempurna. Ia dijuluki sebagai bankir bertangan dingin. Hal ini dikarenakan lelaki murah senyum ini selalu sukses mengobati bank-bank yang kurang sehat. Dan hebatnya lagi, bank yang ditangani Mohtar tidak hanya sekedar sembuh dari sakit, tapi dilambungkannya menjadi bank papan atas. Sekedar menyebut, Bank Buana, Bank Panin, Bank Sentral Asia, dan Bank Lipo bisa mengkilap karena sentuhan tangan dingin Mohtar Riyadi. Tak heran jika orang menjulukinya sebagai The Magic Man of the Bank Marketing. Sebagai developer, tak banyak orang tahu jika proyek-proyek raksasa grup Lipo di bidang urban development adalah lahir dari pergulatan ide dan konsep-konsep pemikiran Mohtar Riyadi. Sebut saja proyek Kota Baru, Lipo Cikarang, dan Lipo Karawaci yang masing-masing dibangun di atas lahan seluas 3.000 hektar. Pada kedua proyek itu, Mohtar berhasil mewujudkan mimpinya membangun kota baru terpadu mandiri dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas kelas dunia. Lipo Karawaci mengklaim dirinya sebagai the incomparable city atau kota yang tiada bandingnya, sementara Lipo Cikarang sebagai kota terlengkap di timur Jakarta. Abu Rizal Bakri. Tahun 1993 adalah tahun emas bagi Bakri Investindo, induk perusahaan kelompok Bakri yang membawahi bisnis properti. Dua proyek besar propertinya, yakni Taman Rasuna Said Apartemen dan Bali Nirwana Resort, sukses besar di pasaran. Taman Rasuna bahkan mencatatkan sejarah yaitu sebanyak 1.200 unit terjual pada hari pertama. Saat itu, ribuan calon pembeli malah ada yang mengantri sejak subuh hanya untuk memperoleh formulir pemesanan. Demikian halnya dengan Bali Nirwana Resort yang mendapat sambutan cukup baik di mana pada pemesanan perdananya, dalam waktu 2 jam sebanyak 150 unit villa seharga mulai dari $78.000 sampai dengan $250.000 berhasil terjual. Selain kedua proyek tersebut, Bakri juga membangun super blok di samping Gor Kuningan yang belakangan disebut kawasan Rasuna Epicentrum. Sukamdhani Shahid Gito Sarjono. Sukamdhani Shahid sempat mendapat predikat Raja Properti sektor perhotelan di Indonesia. Lelaki yang terusia pada akhir 2017 lalu ini semasa hidupnya terkenal ramah dan murah senyum. Sebagai raja hotel pada dekade 80-an hingga 90-an, jaringan hotelnya di bawah bendera Shahid Group berjejer mulai dari Lampung sampai Sorong, Papua. Tak hanya membangun, semasa hidupnya Sukamdhani juga berambisi untuk merambah pasar manajemen hotel di luar negeri. Cita-cita ini berawal dari kegusarannya melihat banyaknya hotel di Indonesia yang dikelola manajemen asing. Padahal, dana pembangunan hotel itu berasal dari dalam negeri. Tepat pada 1974, Sukamdhani mendirikan Hotel Shahid di Jakarta yang kamarnya berjumlah 439 unit. Presiden Soeharto lah yang meresmikan hotel itu hingga akhirnya bermunculan pula hotel-hotel lain yang berada di bawah Shahid Group. Pada tahun 1995, sudah berdiri 15 hotel Shahid dengan total kamar 3.021.
MS Hidayat. Di bawah bendera dua holding, Grup Putrako dan Grup Benua Biru Nusa, MS Hidayat mengendalikan sekitar 20 perusahaan. Selain properti, bisnis Hidayat juga mencakup sektor perbankan, informasi, dan industri. Di sektor properti, jaringan bisnis Hidayat mencakup hampir semua subsektor mulai dari perumahan perkantoran, kawasan industri, pusat belanja, resort, dan golf serta hotel. Di subsektor perkantoran misalnya, ia mengembangkan Geraha Niaga 2, perkantoran elit di Jalan Sudirman, Jakarta. Sedangkan melalui konsorsium PT Putra Alvita Pratama, ia mengembangkan Kota Legenda, yaitu proyek kota baru seluas 2.000 hektar yang menekankan pada konsep pelestarian lingkungan. Sebelumnya, berpatungan dengan Grup Bimantara, ia terlibat dalam proyek Superblok Mega Kuningan. Bisnis Hidayat juga tidak sebatas wilayah Jawa Barat dan Jakarta, sebab ia juga menjabat komisaris PT Merdeka Wirastama yang mengembangkan proyek Terboyo Industrial Estate di Semarang. Bisnis properti Hidayat juga merambah ke Batam dan Nias. Hendro Gondokusumo. Beberapa puluh tahun lalu, ketika sebagian besar pengembang berlomba mengembangkan permukiman dengan panorama pegunungan, Hendro Gondokusumo justru melirik daerah pantai di kawasan Pluit, Jakarta Utara melalui PT Taman Harapan Indah, salah satu anak perusahaan Dharmala Intiland atau saat ini bernama Intiland Development, yang mengembangkan permukiman elit pantai Mutiara di atas lahan hasil reklamasi. Hendro sangat membanggakan proyek perumahan yang kini sudah terwujud tersebut. Inilah kanal estate pertama di Indonesia yang memiliki akses langsung ke laut. Sebagai perusahaan developer yang memulai usahanya dari Surabaya, proyek properti Dharmala Intiland di mana Hendro menjabat sebagai presiden direktur terbilang sukses. Hal ini terlihat dari berbagai portofolio perusahaan yang tersebar luas di berbagai kota dan mencakup banyak subsektor, mulai dari residensial, perkantoran apartemen, pusat perbelanjaan, hotel, resort, hingga kawasan industri. Syukur Pujiadi. Syukur Pujiadi mulai terjun ke bisnis properti pada tahun 1970. Setelah meninggalkan bisnis perdagangan yang ia rintis sejak tahun 1954. Saat itu, Syukur Pujiadi hampir tidak pernah bergeser dari bisnis hotel dan apartemen. Ada juga proyek-proyeknya di shopping center seperti Glodok Plaza di Pasar Baru dan Jayakarta Plaza. Meski begitu, aset yang diandalkannya tetap hotel dan apartemen. Bisnis Syukur Pujiadi di sektor properti dimulai dengan membangun Hotel Jayakarta Tower. Seiring waktu, jumlah hotel kelompok Pujiadi terus bertambah. Di dalam negeri, Hotel Pujiadi tersebar di 8 kota. Dan di luar negeri, kelompok ini memiliki 2 hotel, yaitu di Dallas, Amerika Serikat. Twin Sixties Tower dan Colony Park Hotel yang kini bernama Radisson Center, Dallas dimiliki Pujiadi Group melalui akuisisi senilai 10,5 juta US dollar pada pertengahan 1991 dari Prudential Insurance. Jamin CH. Jamin CH adalah pemilik kerajaan bisnis grup Tanah Mas. Kisah Jamin terjun ke bisnis properti dimulai pada saat tahun 1959. Saat itu, Jamin membeli tanah yang sekarang menjadi areal real estate Tanah Mas. Waktu dibeli Jamin, tanah itu masih berupa rawa-rawa. Dan untuk menimbun rawa tersebut jelas memerlukan biaya yang tidak sedikit. Saat itu Jamin bukan yang menimbun rawa itu, sebaliknya malah membeli gunung yang tak jauh dari areal tersebut. Akhirnya ia pun memilih menggabungkan gunung dan rawa dengan cara gunung dipotong untuk menimbun rawa. Jan Darmadi. Jan Darmadi mungkin sudah menjadi raja properti Indonesia di kawasan segitiga emas Jakarta. Seandainya tanah-tanahnya di Jakarta yang antara lain meliputi 2/5 kawasan Kuningan, sejumlah kafling di Jalan MH Tamrin, Jalan Sudirman, dan Jalan Gatot Subroto tidak dijual. Sayang, hal itu akhirnya pun terjadi.
Di bisnis townhouse, ia sukses membangun Rasuna Said Sky Garden atau RSSG di Kuningan. Townhouse yang dibangun tahun 1988 melalui PT Skyline Building itu pemasarannya cukup bagus. Diilhami kesuksesan RSSG pada tahun 1989, Darmadi kembali mengembangkan Oasis Garden apartemen di Jalan Dharma Wangsa, Kebayoran. Sobat Profan, demikianlah ulasan mengenai raja-raja properti legendaris di Indonesia. Kita bertemu lagi pada konten-konten menarik berikutnya ya Sobat.